Hey, mana yang bener? Santa Claus or Sinterklaas? Ya, kedua sama-sama bener, tapi Sinterklaas itu bahasa dari Belanda. But wait, sebenarnya Santa Claus itu beneran ada nggak sih? Santa Claus itu nama lain dari Saint Nicholas. Saint Nicholas itu hidup di abad ketiga di tahun 270 di Turki. Nah, orang tuanya si Saint Nicholas ini tuh kaya banget. Nah, tapi walaupun orang tuanya kaya nih, si Saint Nicholas ini suka banget bertapa dan dia tuh suka banget ngebantu banyak orang miskin. Sampai pada akhirnya ketika orang tuanya meninggal, warisan-warisan yang dikasih kepada si Saint Nicholas ini dibagiin ke orang-orang miskin. Dan kebaikannya si Saint Nicholas ini ke bawah-bawah sampai dia jadi imam. Ceritanya dia jadi imam itu waktu dia diasuh oleh pamannya. Jadi ketika orang tuanya meninggal, dia diasuh oleh pamannya. Dan pamannya ini juga namanya Nicholas gitu. Dia juga uskup nih. Si Saint Nicholas ini diajarin nih sama si pamannya. Sampai akhirnya si Saint Nicholas ini ditabiskan menjadi imam. Nah, ketika si Saint Nicholas ini jadi imam, dia berziarah tuh ke Yerusalem. Waktu dia pulang dari Yerusalem, dia ditabiskan jadi uskup. Gue nggak tahu gimana ceritanya dia ditabiskan atau prosesnya kayak gimana dia jadi uskup. Tapi yang pasti ketika dia pulang dari ziarahnya, dia ditabiskan jadi uskup dan dia ditetapkan jadi uskup di Myra. Nah, sekarang namanya adalah Demre di Turki. Ada legenda yang paling populer banget tentang kisahnya dari si Saint Nicholas ini. Salah satunya adalah di kota Patara, ada bapak yang dia punya 3 anak gadis. Tapi masalahnya bapak ini tuh miskin banget, dia nggak punya harta sama sekali. Dia kelilit hutang juga. Dia bingung gimana caranya anak-anaknya ini bisa menyelenggarakan pernikahan karena nggak punya harta lagi. Terus dia kelilit hutang. Akhirnya dia mikir, oh yaudah gue jual aja nih anak-anak ke tempat prostitusi. Kejadian ini kedengaran sama Saint Nicholas. Akhirnya Saint Nicholas diam-diam datang ke bapak ini malam-malam. Dia bawa 3 kantong emas, terus dia lempar tuh ke kamarnya bapak itu. Bapak ini akhirnya nggak jadi ngejual anaknya di tempat prostitusi. Dan ya, happy ending. Sebenarnya cukup sulit ya, nggak cukup sulit juga sih, tapi catatan kehidupan riwayat si Saint Nicholas itu tuh emang sedikit dan emang kurang detail gitu. Maksudnya kayak riwayat kehidupannya itu emang bener-bener catatannya ya kayak itu aja. Gue udah cari beberapa sumber dan sumber-sumber yang terpercaya pastinya bukan sumber yang udah kecampur sama teori-teori konspirasi dan segala macamnya ya. Tapi itu bisa terjadi juga sih karena pengembangan budaya segala macamnya ya. Tapi walaupun ceritanya atau kisah kehidupan riwayat Saint Nicholas ini tuh sedikit, tapi lo harus tahu 2 fakta tentang Saint Nicholas. Jadi tahun 302 itu kekerasan Roma menyiksa banyak banget orang Kristen dan juga uskup-uskupnya. Di kota Myra juga kena imbasnya. Tadi gue udah kasih tahu ya kalau si Saint Nicholas itu jadi uskup di kota Myra. Nah, dia juga kena imbasnya tuh. Jadi banyak orang Kristen yang dipenjara dan uskup termasuk Saint Nicholas itu juga dipenjara sama orang Roma. Dan beruntungnya di tahun 306 itu ada kaisar namanya itu Konstantinus yang akhirnya membebaskan orang-orang Kristen dan juga uskup. Akhirnya mereka bebas dan mereka tidak lagi disiksa oleh orang Roma. Saint Nico itu juga dia pernah ikut konsili Nicea. Buat lo yang nggak tahu konsili Nicea, lo bisa lihat di link di atas. Lo bisa klik, gue udah explain tentang apa itu konsili Nicea dan ada apa yang terjadi di konsili Nicea. Nah, si Saint Nicholas itu tuh pernah ikut bergabung di konsili Nicea dan menandatangani Credo Nicea. Nah, lo harus tahu ya, walaupun Nicholas itu baik banget hatinya, tapi dia pernah nampar Arius karena kesesatannya dia. Walaupun dia baik, tapi dia kalau lihat yang sesat, dia tampar tuh sama Saint Nicholas. Nah, jadi Saint Nicholas itu tuh dia pernah dipenjara, dia pernah ikut di konsili Nicea dan dia meninggal di tanggal 6 Desember di tahun 343. Kebaikannya Nicholas itu tuh nggak berakhir ketika dia meninggal. Ya, orangnya udah meninggal nih, orangnya meninggal. Tapi kebaikannya itu tuh diceritain banyak orang, saking baiknya si Saint Nicholas itu ceritanya tuh diceritain banyak orang. Gue beli banget sih ngomongnya. Nah, jadi kisahnya Nicholas itu nggak berakhir ketika dia meninggal atau selesai di abad ketiga. Karena saking baiknya Nicholas, itu banyak orang yang juga kayak terinspirasi gitu loh dengan Saint Nicholas. Akhirnya tersebar luas ceritanya dan bertemu dengan cerita-cerita atau budaya-budaya masyarakat khususnya di Eropa. Jadi sebenarnya banyak banget versi Saint Nicholas. Salah satu contohnya itu adalah La Bavena dari Italia. La Bavena itu digambarkan seorang nenek sihir yang menggunakan sapu terbang yang memberikan hadiah kepada anak-anak yang baik, tapi memberikan arang ke anak-anak yang jahat. Kalau di Irlandia, Santa Claus-nya itu digambarkan sebagai elf berpakaian hijau terus dengan telinga yang lancip. Kalian pasti tahu itu kan?
This Dipsy is our new talking Dipsy. You push the yellow button and hear Dipsy talk. Kembali ke Santa Claus. Nah, Santa Claus itu booming di Amerika itu sekitar di penghujung abad 18. Itu sekitar tahun 1800. Nah, yang membuat booming Santa Claus itu di Amerika itu bukan orang Amerika, tetapi adalah orang-orang Belanda yang tinggal di Amerika. Nah, orang Belanda itu menyebutnya bukan Santa Claus, tetapi Sinterklaas. Sinterklaas itu kependekan dari Sint Nicholas. Di Amerika itu bentuk Santa Claus itu belum tahu kayak gimana ya bentuknya Santa Claus, apakah gendut, apakah baju merah, atau pakai jenggot dan segala macam itu belum tahu. Nah, sampai pada akhirnya ada seniman yang namanya itu Thomas Nast. Nah, dia itu menggambar Santa Claus untuk pertama kalinya untuk sebuah jurnal namanya itu Harper's Weekly dengan tujuan mendukung Union Troops. Dan pada akhirnya tahun 1920 itu tuh sekitar tahun segitu Coca-Cola tuh mengalami penurunan penjualan di musim dingin, karena musim dingin mana ada orang yang mau minuman segar gitu, mana ada orang yang mau beli minuman segar gitu. Dan pada akhirnya perusahaan Coca-Cola ini mikir gimana kalau kita pakai Santa Claus untuk model big guns marketing mereka gitu. Ya sebenarnya sudah ada produk atau perusahaan lain yang menggunakan model Santa Claus, tapi ya it's not about doing it first, it's about doing it best. Boom, akhirnya ya apa sih? Ya akhirnya mereka mengalami penjualan yang meningkat. Akhirnya di musim dingin juga orang pengen beli Coca-Cola kan akhirnya gitu. Dan sebenarnya mereka nggak ngejual produk, tapi juga mereka ngejual value di situ. Ada kekeluargaan, kebersamaan, kesenangan, dan juga kenangan di situ. Ya dan sampai sekarang ya kita tahu orang musim dingin juga orang mau minum Coca-Cola. Kayak misalnya sekarang bulan Desember dan tahun baru, kayaknya kurang afdol kalau kita nggak beli Coca-Cola. Coca-Cola Santa Packs, the only real holiday refreshment. Look for this display at your store. Holiday refreshments like we're free. A wrap of Santa Pack, it's always a real thing. Oke, gue James, thank you for watching, dan jangan lupa subscribe supaya gue bisa beli Mac dan gue nggak pakai HP lagi. Thank you, see you later. Bukalah semangat baru. Bukalah semangat baru. Bukalah semangat baru. Bukalah semangat baru. Bukalah semangat baru.